Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nazia. Kali ini kita belajar lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terlebih dahulu, Ibu akan menanyai kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu semangat belajarnya terus-menerus di rumah. Ibu harap kalian bisa memahami apa saja materi hari ini yang Ibu akan sampaikan. Hari ini kita akan membahas sambungan dari materi minggu kemarin, yaitu pada bagian C tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Yaitu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman tidak terkecuali, adapun keberagaman beragama dan kepercayaan. Lalu, berbagai agama dan kepercayaan telah tumbuh di Indonesia dan tidak menimbulkan masalah, tetapi melainkan malah menambahkan bahwa keberagaman bangsa Indonesia banyak sekali. Adapun setiap orang di Indonesia memiliki agama dan kepercayaannya dapat melakukan kegiatan agama sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut, maka kita akan membahas subbab sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian kemerdekaan, keberagaman, dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu apa sih pengertian dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan? Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agamanya menurut keyakinan dan kepercayaannya sendiri. Lalu, setiap manusia tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah ataupun pejabat agama, masyarakat maupun orang tuanya sendiri. Selanjutnya, kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan ataupun paksaan untuk menyuruh ataupun memaksa penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain ataupun terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agamanya. Selanjutnya, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama ataupun bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi juga kemerdekaan beragama bukan pula sebagai kebebasan untuk menarik seseorang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Dan kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agamanya masing-masing. Adapun setiap manusia juga tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia telah dijamin pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 20E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama ada setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, yaitu memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Adapun pada pasal 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya dan menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, adapun pada pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk itu memeluk agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut pada pasal itu, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negaranya. Lalu yang kedua, tiap pemeluk akan mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu apabila terjadi perubahan agamanya sendiri oleh orang yang bersangkutan mempunyai hak untuk kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama apa yang ingin ia tentukan. Lalu yang B, adapun kebebasan yang otonom juga bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatannya ataupun kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Subbagian kedua yaitu membangun kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama ini merupakan sikap mental umat yang beragama dalam wujud kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan antara pangkat, kedudukan sosial maupun kekayaan. Jadi kerukunan umat beragama ini juga dimaksud agar terbinanya dan terpeliharanya hubungan dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun berlainan agama. Di Indonesia dikenal ada konsep 3 kerukunan umat beragama yang terdiri atas yang pertama ada kerukunan antar umat seagama, yang kedua ada kerukunan antar umat berbeda agama, yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Berikut adapun perwujudan dari 3 konsep kerukunan itu. Yang pertama ada kerukunan antar umat seagama, berarti adanya kesepemahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleran. Maksudnya yaitu sesama umat agama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang mereka anut. Lalu yang kedua ada kerukunan antar umat beragama. Maksud dari kerukunan antar umat beragama adalah cara atau saran untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama dalam proses pergaulan-pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama, tetapi menghindari terbentuknya adanya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya yaitu para umat beragama bisa berbicara atau berbincang mengenai kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Yang ketiga, ada kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Jadi kerukunan antar umat beragama dan pemerintah ini adalah maksudnya dalam hidup beragama, masyarakat tentu tidak akan lepas pada pemerintah atau aturan-aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat mereka. Jadi masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, tetapi juga diharapkan harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas seperti biasa, yaitu berisi 2 soal. Itu tadi tugasnya. Selanjutnya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mudah dipahami dan tetap semangat selalu untuk belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.